ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pemurah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, baik kecil ataupun besar, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan-balasan kebaikan atas perbuatan kita. Maka pada hari itu Allah tampakkan kebaikan dari 3 hal. Dari pahala wassalat bisolatin, yaitu pahala solat-solat yang telah kita lakukan. Ketika kita senantiasa sholat wajib 5 waktu, kita jaga waktunya. Kemudian kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita pada malam hari melakukan sholat qiyamul lail. Bahkan pada pagi hari di waktu kita sibuk, di waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat duha. Maka pada hari itu seseorang bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tampakkan pahala-pahala dari sholat-sholat yang pernah ia kerjakan di muka bumi. Yang kedua, Allah tampakkan wasiyamin, yaitu pahala-pahala orang yang gemar melaksanakan puasa. Di dalam bulan Ramadan ia berpuasa 1 bulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Tidak pernah putus Senin dan Kamis. Bahkan dalam 3 hari di setiap bulannya ia melakukan melakukan puasa Ayyamul Bid. Maka pada hari itu seseorang sangat bergembira, sangat senang ketika ia melihat pahala-pahala yang Allah berikan. Dan yang ketiga, Allah tampakkan pahala dari wazakatin, yaitu dari harta yang Allah titipkan untuk dirinya, yang dari harta itu ia gunakan untuk membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Tidak tanggung-tanggung ia keluarkan zakat profesi, zakat pertanian, peternakan. Bahkan dari hartanya itu ia seringkali memberikan kontribusi untuk kegiatan sosial. Ia bangun toilet, ia gunakan untuk penerangan jalan, perbaikan jalan, ia santuni yatim du'afa. Maka pada hari itu orang ini bergembira disebabkan dengan amal-amal perbuatan yang pernah ia lakukan sewaktu ia hidup di dunia. Maka kemudian Nabi melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mana hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayutu hadza min hasanati. Tahukah kalian, ketika seseorang bergembira dengan pahala-pahala yang telah Allah tampakkan dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala, Dia bukan saja Tuhan yang Maha Pemurah, tetapi Allah adalah Tuhan yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Maka Allah hadirkan 5 golongan manusia di hadapan orang yang sedang bergembira dengan pahala-pahala yang Allah tampakkan. Yang pertama, wayati qad syatama hadza. Allah hadirkan di hadapannya dia itu orang yang dahulu pernah ia caci maki dengan lisannya, yang pernah ia sakiti, ia gores perasaannya dengan lisannya. Ia jatuhkan wibawanya di hadapan orang lain, di hadapan umum, di hadapan masyarakat. Maka pada hari itu Allah hadirkan orang ini di hadapan orang yang sedang bergembira dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, wa qazafa hadza. Allah hadirkan golongan kedua,
Orang-orang yang dahulu pernah ia gibah, pernah ia omongin, pernah ia fitnah. Yang benar menjadi salah dan yang salah dibenarkan. Maka pada hari itu Allah hadirkan dua orang ini. Kemudian Allah hadirkan orang yang ketiga, wa akala malahaz. Orang yang dahulu waktu hidup di dunia belum tuntas sangkut paut tentang keuangan. Barangkali waktu menjadi karyawan gajinya belum dikeluarkan. Waktu menjadirkan bisnis keuntungannya belum diberikan. Bahkan dia pernah melakukan pinjam meminjam semasa hidupnya sampai ia meninggal, belum ia tuntaskan. Anaknya, istrinya, ahli warisnya, ketika ia meninggal dunia telah sibuk memperebutkan harta warisan. Sehingga pada hari itu Allah sebagai Tuhan yang maha adil dan seadil-adilnya menghadirkan tiga kelompok manusia ini. Yang keempat, wasafaqada muhaza. Allah hadirkan orang-orang yang pernah ia teteskan darah dari dalam tubuhnya, yang pernah ia bunuh tanpa sebab, tanpa hak yang dibenarkan secara syariat. Maka orang-orang yang dibunuh ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan urusannya. Dan yang kelima, wadarabahaz, yaitu orang-orang yang dahulu pernah bertetangga, pernah berkawan, pernah bersahabat, kemudian ia berselisih paham, ia berseteru sampai ia pukul memukul, ia berkelahi. Maka pada hari itu Allah hadirkan 5 jenis manusia ini. Fayutu hadza min hasanati. Kata Nabi, semua pahala yang awalnya orang ini bergembira dari pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, maka pada hari itu pahalanya diberikan kepada 5 golongan ini, kepada 5 golongan yang dahulu pernah bersengketa, pernah berselisih sampai ia meninggal dunia belum tuntas urusannya. Kemudian Nabi melanjutkan, fa'in funyas asanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Ketika pahalanya sudah habis, tidak bisa lagi membayar, memberikan kompensasi kepada orang-orang yang dizalimi, maka dosa-dosa di antara 5 golongan ini Allah pindahkan kepada orang itu, sehingga orang ini yang tadinya ia telah beramal soleh di muka bumi, di akhirat telah melihat pahala-pahala kebaikannya berubah, berganti menjadi dosa-dosa yang harus ia pikul karena ia masih berselisih kepada orang lain. Maka orang ini sudah tidak memiliki amal soleh. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka neraka tempat orang ini. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 hadis ini setidaknya harus bisa menyadarkan kita dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita lebih introspeksi, lebih mawas diri. Jangan berbangga, jangan merasa bahwa kita ahli surga, bahwa kita sudah menjadi orang yang soleh. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergembira dengan sholat-sholat kita. Allah tidak bergembira dengan puasa kita, dengan zakat kita. Tapi Allah bergembira dengan kita ketika kita mampu mengubah kesedihan orang lain menjadi kebahagiaan. Ketika kita mampu menghormati orang lain, hidup nyaman berdampingan dengan kita.